Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah online kita mengenai mata kuliah kecerdasan buatan. Eh, Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, kita awali dulu dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga aktivitas yang kita lakukan hari ini menjadi pemberat amal timbangan kebaikan di yaumul akhir nanti. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, saya persilahkan. Berdoa cukup. Oke, kemarin sudah kita bahas beberapa algoritma tentang searching, dan hari ini kita akan membahas tentang algoritma genetika. Di dalam metode pencarian sebenarnya ada klasifikasi dari beberapa metode yang sudah saya sampaikan. Jadi menurut jenisnya di sini metode pencarian ini dibagi menjadi dua, yakni yang deterministik dan stokastik. Nanti deterministik ini ada cabang-cabangnya, salah satunya adalah dengan pencarian berdasarkan graph yang kemarin sudah kita bahas. Jadi ada blind searching, ada informed searching. Nah, informed searching ini adalah seperti heuristic searching. Kemudian kejadian deterministik ini adalah kejadian yang pasti terjadi. Sedangkan pencarian-pencarian yang masuk ke dalam kategori stokastik, nah stokastik ini adalah kebolehjadian ini hanya dapat ditentukan oleh distribusi dan frekuensinya. Jadi kalau kejadian stokastik ini tidak dapat ditentukan fungsinya dengan pasti, namun hanya berupa kisaran fungsi yang nilainya pun belum dapat ditetapkan. Ada beberapa algoritma yang masuk ke dalam metode stokastik ini. Yang salah satunya adalah berdasarkan populasi. Nah, ini yang cukup terkenal, ini tentang evolutionary computing. Salah satu algoritmanya adalah algoritma genetika. Dan ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Pengertian evolutionary computing menurut Julie ini merupakan intisari dari teori biologi, yaitu teori evolusi yang dapat digunakan untuk membuat prosedur optimalisasi atau metodologi untuk optimalisasi. Nah, biasanya evolutionary computing ini diimplementasikan di komputer, digunakan untuk menyelesaikan problem-problem. Nah, terkait dengan teori evolusi, ada beberapa ilmuwan ini berbeda pendapat terkait dengan teori evolusi. Nah, teori evolusi ini adalah teori evolusi yang mengacu ke teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Bagi yang pro terhadap teorinya Charles Darwin, maka alam ini tercipta secara acak. Sedangkan bagi yang kontra, bahwa alam ini tidak mungkin tercipta secara acak, akan tetapi dia didesain oleh Tuhan, intelligent designer. Nah, di sini di dalam teori evolusi ini, spesies berevolusi menjadi spesies lain yang lebih baik. Nah, kalau kita lihat secara ilmu biologi, evolusi ini dibagi menjadi dua, yakni melalui proses seleksi alam yang
kita kenal, dan melalui proses mutasi. Nah, kalau kita lihat di sini di teori evolusi ya, seperti halnya dulu waktu kita belajar teori evolusi di zaman SMP, mungkin kita pelajari bahwa jerapah yang bertahan hidup itu adalah jerapah yang berleher panjang. Karena kalau jerapah yang berleher pendek, maka dia lama-kelamaan akan kesulitan untuk mencari makan. Dan yang bisa bertahan adalah yang lehernya panjang. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kira-kira rusa ini akan berevolusi menjadi apa ketika dia dimangsa oleh cheetah seperti itu? Karena kalau dia dimangsa oleh cheetah, otomatis dia tidak bisa mempertahankan dirinya. Nah, apakah seleksi alam ini sama dengan hukum rimba? Jadi siapa yang menang ini, siapa yang bisa bertahan? Apakah rusa memang bisa berevolusi menjadi spesies lain ketika tidak bertahan ketika dia dimangsa oleh cheetah populasinya? Nah, di sini teori evolusi dalam proses seleksi alam ini tidak diragukan lagi. Jadi ketika semua spesies rusa ini habis dimangsa oleh cheetah, maka ya otomatis dia akan punah dan tidak bisa bertahan seperti itu di hutan. Lalu teori yang kedua adalah munculnya mutasi atau spesies baru dari spesies yang lama. Nah, terkait dengan mutasi ini sebenarnya masih diragukan. Apakah monyet ini berkembang menjadi manusia? Kalau kita pelajari dalam ilmu sejarah, mungkin ada beberapa referensi yang menyatakan bahwa manusia ini berasal dari manusia purba, atau dulu boleh dibilang dia adalah kera atau monyet seperti itu. Nah, di sini ada beberapa perdebatan terkait dengan teori ini. Karena di sini ternyata banyak ditemukan fakta bahwa fosil-fosil yang menjadi acuan bahwa manusia dulu adalah berasal dari monyet ini ternyata fosil palsu. Dan kalaupun jika manusia ini memang berasal dari kera atau berasal dari monyet, maka mengapa monyet sekarang sampai hari ini masih ada wujudnya dan dia tidak habis, tidak berubah menjadi manusia semua atau tidak berevolusi menjadi manusia semua? Nah, ini kalau secara teori di tahun 1912 ini ditemukan manusia Piltdown di Inggris oleh Charles Dawson. Maka di tahun 53 teori ini dibantah karena dianggap manusia ini palsu fosilnya. Karena sebenarnya menurut Oakley ini adalah teori tengkorak manusia yang digabungkan dengan rahang orangutan dan diberi dikromat potasium sehingga fosil ini tampak kuno, atau kalau diperkirakan usianya bisa lebih mundur seperti itu. Lalu apa yang sebenarnya dimaksud dengan teori evolusi ini?
apakah gambarannya seperti apa yang ada di gambar ini, yang awalnya monyet, kemudian dia dengan 4 tangan berjalan dengan merangkak, kemudian dia mulai berkembang, dia bisa berdiri, kemudian dia bisa lebih tegap, kemudian dia bisa menggunakan alat dan hidup di zaman batu, kemudian dia bisa menggunakan alat yang lebih canggih, sampai pada akhirnya dia bisa menggunakan komputer. Apakah ini yang dimaksud dengan evolusi? Nah, di dalam teori evolusi tadi bisa dilakukan dengan proses seleksi alam, atau yang kedua bisa lewat mutasi. Nah, apakah ketika melalui proses mutasi ini hasilnya bisa menjadi lebih baik? Nah, ini kalau dilihat ada gambaran tulang yang bermutasi, sel-sel yang bermutasi. Nah, di sini ketika dia bermutasi, jaringan ini bermutasi, maka hasilnya justru menjadi cacat. Nah, di sini ilmu mutasi ini kan kita kenal di dalam biologi dan diterapkan di dalam struktur DNA. Nah, struktur DNA ini amat sangat rumit sekali. Bahkan perubahan secara acak atau dalam hal ini adalah mutasi, ini selalu buruk hasilnya. Nah, ini adalah proses mutasi dari sebuah DNA yang mana ada perubahan struktur dari kromosom-kromosom penyusunnya. Nah, sekali lagi, apakah mutasi ini selalu lebih buruk? Kalau kita flashback ke belakang, bahwa manusia zaman dulu, bagi yang beragama Islam mungkin meyakini bahwa manusia pertama itu adalah Adam, kemudian hingga sampai sekarang seperti ini. Nah, zaman dulu usia manusia itu bisa mencapai 950 tahun, bahkan ada yang bisa hidup sampai 1000 tahun, dan tinggi 15 meter. Nah, biasanya ini dengan ukuran hasta kalau di dalam beberapa kitab seperti itu. Dan makhluk hidup hanya sedikit. Lalu kalau manusia sekarang ini usianya jauh lebih pendek, kemudian tinggi badan maksimal 2 meter, dan makhluk hidupnya semakin banyak perkembangannya, sehingga bumi ini terasa menjadi lebih sempit. Nah, lalu bagaimana mungkin kita berawal dari mengadopsi teori biologi yang boleh dikatakan teori-teori terkait dengan mutasi ataupun juga terkait dengan evolusi. Ini kan teori yang cukup lemah ketika kita lihat fakta-faktanya tadi, bisa berubah menjadi evolutionary computation yang powerful. Nah, di sini satu hal yang harus kita pahami, bahwa dunia komputer ini berbeda dengan dunia nyata. Ada banyak simplifikasinya. Jadi, penggunaan dari evolutionary computer ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah optimasi, kemudian pencarian, kemudian pembelajaran, dan masih ada problem-problem yang lain. Contoh penerapan dari evolutionary komputasi ini,
Untuk kasus optimasi bisa digunakan untuk penjadwalan, baik itu penjadwalan proyek, penjadwalan perkuliahan, rumah sakit. Kemudian bisa juga digunakan untuk proses pengepakan barang, pemotongan bahan. Pemotongan bahan ini misalnya kita memiliki bahan yang sangat mahal, kemudian ada order, sehingga bagaimana ini bisa dipotong sesuai dengan order yang ada secara maksimal tanpa harus banyak yang terbuang, sehingga kita bisa masukkan proses optimalisasi di sini. Atau bisa juga untuk instalasi-instalasi jaringan telekomunikasi, kemudian instalasi pipa air dan sebagainya. Oke, kita masuk ke algoritma genetika sebagai bagian dari evolutionary computation ini. Nah, di dalam menemukan solusi, algoritma genetika ini cenderung kepada optimum global. Jadi kalau di beberapa algoritma yang sudah kita bahas sebelumnya itu cenderung kepada optimum lokal, sedangkan kalau algoritma genetika ini kecenderungannya lebih kepada optimum global. Adapun perkembangan dari ilmu algoritma genetika ini diawali dari tahun 60-an, yakni berawal ketika Rosenberg ini mengemukakan bukunya dalam judul Evolution Strategies. Nah, di sini teori evolusi komputer mulai diperkenalkan. Kemudian teori ini terus dikembangkan oleh John Holland di tahun 70-an. Dia mengembangkan bersama dengan mahasiswa dan rekan-rekannya. Sehingga di tahun 75 dia sudah bisa menerbitkan buku yang berjudul Adaptation in Natural and Artificial System. Kemudian di tahun 92 ini mulai dikembangkan riset-riset yang berbasiskan bahasa program Lisp menggunakan metode genetic programming. Dan menurut Obitko ini, algoritma genetika ini sebenarnya terinspirasi dari teori Darwin tentang evolusi yang terjadi di makhluk hidup, sehingga solusi dari suatu masalah ini akan dipecahkan dengan cara evolusi. Teori dari algoritma genetika ini dia memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dia bisa terdiri dari banyak solusi yang prospektif yang bisa dimunculkan. Kemudian setiap solusi yang ini dapat menyediakan kandidat solusi yang lebih baik. Dan algoritma ini terhitung cepat dan efisien. Sebelum kita mempelajari algoritma genetika, ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu, karena nanti istilah-istilah ini akan kita gunakan. Yang pertama ada yang namanya populasi. Nah, populasi ini adalah kumpulan kemungkinan dari solusi yang ada. Jadi kalau misalkan solusi ini kita masukkan ke dalam sebuah variabel, nah ini ada banyak kemungkinan, ini kita sebut sebagai populasi. Kemudian ada yang namanya nanti kromosom. Kromosom ini adalah satu buah solusi. Sehingga kalau gambarannya tadi, nah, kromosom ini mewakili satu buah solusinya. Kemudian berikutnya ada yang namanya genotype atau disebut juga gen. Nah, ini adalah elemen yang terdapat di dalam kromosom. Jadi dia mewakili satu kotak dari kromosom itu sendiri. Kemudian ada yang namanya phenotype. Nah, phenotype atau alel ini adalah nilai dari genotipenya. Jadi kalau itu genotipenya kotak hijau, maka
fenotype-nya ini adalah angka satunya ini, atau alelnya ini angka satunya, nilai atau value-nya. Nah, seperti halnya algoritma-algoritma yang lain, algoritma genetika ini memiliki tahapan-tahapan di dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah pembangkitan populasi. Kemudian setelah itu kita lakukan proses penghitungan nilai fitness atau fungsi fitnessnya. Setelah itu nanti masuk ke dalam proses seleksi. Setelah itu nanti ada proses yang namanya pindah silang, dan ada yang namanya mutasi. Setelah dilakukan mutasi, maka akan muncul survivor selection atau populasi mana yang bisa bertahan di akhir evolusi. Nah, satu proses ini kita sebut satu generasi atau satu iterasi. Nah, proses evolusi ini berjalan terus-menerus atau secara looping, sehingga akan kembali kepada proses penghitungan fitness, kemudian proses selectionnya, proses crossover, mutation, dan sampai didapatkan survivor selection. Sampai nanti pada generasi tertentu kita keluar dari iterasi dan akan mendapatkan hasilnya atau solusi akhirnya. Oke, kita bahas satu persatu terkait dengan tahapan-tahapan dari algoritma genetika. Yang pertama adalah generate population atau bagaimana kita membangkitkan populasi. Nah, hal yang penting di dalam membangkitkan populasi ini adalah kita harus mengetahui berapa jumlah populasi yang akan kita bangkitkan, kemudian berapa panjang kromosomnya, dan bagaimana representasi dari kromosomnya. Nah, terkait dengan jumlah populasi ini tidak ada ketentuan yang pasti, jadi bebas kita menentukan jumlah populasinya. Semakin banyak populasi, maka semakin banyak variasi solusi yang ditawarkan di dalam algoritma ini. Maka semakin meningkat kemungkinan untuk bisa mendapatkan solusi yang optimal. Kalau panjang kromosom ini ditentukan oleh kasus yang akan diselesaikan, jadi tergantung dari kasusnya. Kalau misalkan terkait dengan kasus TSP seperti yang kemarin sudah kita bahas, maka panjang kromosom ini adalah jumlah kota yang akan dikunjungi. Sedangkan untuk kasus maksimasi, misalkan ada function fxy di mana 7x plus 5y, maka kalau kita diminta untuk menentukan x dan y agar optimal, maka panjang kromosomnya adalah 2, karena 2 ini hanya terdiri variabel x dan y saja yang akan kita cari. Kemudian hal ketiga yang harus kita tentukan adalah representasi dari kromosom. Nah, kromosom ini bisa bernilai biner, integer, float, permutasi, ataupun juga nilai ASCII yang lain. Ini contoh representasi dari kromosom biner. Ini contoh representasi integer. Jadi di dalamnya ini nilai gen-gennya ini bernilai integer. Ini contoh representasi float. Jadi isinya data-data float. Kemudian ini contoh representasi permutasi. Yang kedua, setelah kita membangkitkan populasi adalah fitness calculation atau menghitung nilai fitnessnya. Nah, nilai fitness ini adalah ukuran baik atau tidaknya sebuah solusi atau kromosom tadi. Dengan kata lain, bahwa nilai fitness ini menyatakan nilai dari fungsi tujuannya.
Jadi tujuan yang akan kita lakukan ini apa, maka nilai fitness ini akan mengukur uh, nilai tujuan ini. Nah, fungsi fitness ini bisa bermacam-macam tergantung dari masalah yang akan dipecahkan. Misalkan kalau kasus TSP tadi, maka fungsi fitnessnya ini adalah menghitung jarak rute. Sedangkan kalau untuk kasus optimasi function XY tadi, maka nilai fitness ini dihitung dengan memasukkan nilai X dan nilai Y ke dalam functionnya. Nah, algoritma genetika untuk kasus optimalisasi ini sebenarnya ada dua jenis. Jadi bisa maksimasi atau minimasi. Jadi kalau maksimasi ini kita nyari yang paling maksimal. Kalau minimasi kita berarti mencari yang minimum. Untuk nilai minimum ini kita hitung dengan inverse dari fitness function objektifnya. Sehingga kalau nilai fitness ini kita bisa cari menggunakan A min fx-nya. Fx ini adalah function tujuannya atau fungsi objektifnya. Sedangkan A ini adalah konstanta yang kita tentukan. Maka nilai fitness untuk minimasi ini bisa dihitung menggunakan A dibagi dengan fx-nya ditambah dengan E. Nah, E ini adalah bilangan kecil yang ditentukan untuk menghindari pembagi yang sifatnya 0. Atau jika kita ketemu kasus yang fx-nya ini adalah 0, maka kita tambahkan satu bilangan kecil. Nah, ini bebas aja nilainya, tidak ada ketentuan. Yang penting agar pembaginya tidak 0, karena kalau pembaginya 0 ya otomatis selesai kayak gitu ya, nggak bisa didefinisikan. Berapapun angkanya, kalau dibagi dengan 0 tidak terdefinisi. Kemudian yang ketiga, proses selanjutnya adalah proses seleksi. Nah, di sini di dalam proses seleksi ini kita akan menentukan berapa jumlah kromosom orang tua yang akan dipilih. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk memilih kromosom orang tua. Kita bisa pakai metode random selection. Nah, sesuai dengan namanya, random selection berarti kita tentukan secara random dari pasangan orang tua, jadi tanpa kita perhatikan nilai fitnessnya. Kemudian kita juga bisa memilih menggunakan turnamen selection. Nah, pemilihan ini dimulai dengan memunculkan beberapa prospek orang tua, jadi yang dianggap jadi kandidat terbaik sebagai orang tua. Kemudian dipilih dengan nilai fitness yang terbesar. Kemudian yang ketiga adalah dengan metode Rowlett-Weil selection. Jadi sesuai dengan namanya, Rowlett-Weil ini dia mengadopsi mainan putar yang akan dihentikan oleh seberapa kencang kita memutar. Kemudian dia akan memilih salah satu berdasarkan panah yang membuat dia berhenti putarannya. Nah, di sini semakin besar area peluang sebuah kandidat, maka semakin besar pula ia terpilih. Nah, di sini dalam metode Rowlett-Weil ini dilakukan dengan menyeleksi berdasarkan probabilitas dari setiap kromosom. Maka kita perlu menentukan ukuran proporsi dari kromosom ini berapa dalam Rowlett-Weil-nya ini. Apakah dia 38%, berarti kan wilayahnya besar. Maka kalau kita lihat di sini Rowlett ini antara A dengan D, maka kemungkinan A ini terpilih ini lebih besar karena wilayahnya otomatis besar. Sehingga kalau diputar beberapa kali ini kemungkinan terpilih dari A ini lebih besar jika dibandingkan dengan D, C. Ini seperti itu konsepnya. Nah, penyeleksian
menggunakan roulette wheel ini nanti dibuat dengan membangkitkan nilai random dari jarak semua nilai fitnessnya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita seleksi, kita dapatkan kromosom orang tua, maka berikutnya kita lakukan proses crossover atau pindah silang. Nah, proses crossover ini fungsinya adalah untuk membentuk kromosom baru atau biasa dikenal dengan nama offspring. Adapun cara menentukan cara membuat crossover ini, yang pertama kita harus menentukan probabilitas dari crossover itu sendiri. Nah, probabilitas ini digunakan untuk menentukan ada tidak crossovernya nanti, kayak gitu. Tidak ada aturan pasti yang digunakan untuk menentukan probabilitas dari crossover. Namun biasanya yang sering digunakan adalah 0,8. Jadi nggak masalah kalau kita tentukan probabilitasnya ini cukup tinggi untuk proses pindah silang ini. Nah, setelah kita lakukan penentuan dari probabilitas crossover, maka berikutnya adalah kita bangkitkan nilai random antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai random ini lebih kecil dari probabilitas crossover, maka crossover akan kita lakukan. Kalau tidak, berarti kita langsung ke tahap berikutnya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bagan, kita bisa lihat seperti ini. Jadi kita tentukan dulu probabilitas crossover dari pasangan orang tua. Kemudian kita tentukan secara ini perbandingan probabilitas crossover secara keseluruhan, bebas, tidak ada ketentuan. Kemudian kita bangkitkan secara random probabilitas untuk masing-masing pasangan kromosom. Kemudian kita cek kalau probabilitas dari kromosom kurang dari probabilitas crossover, maka kita lakukan proses crossover. Kalau tidak, maka lanjut ke tahap berikutnya. Ada beberapa jenis crossover atau pindah silang ini. Ada yang namanya one point crossover, jadi titik potongnya ini adalah 1. Ada multi point crossover atau beberapa titik potong. Kemudian ada uniform crossover. Kita masuk ke bagian yang pertama, yakni jenis crossover yang pertama, one point crossover atau crossover yang menggunakan satu titik potong. Nah, untuk proses crossover maka kita butuh dua kromosom orang tua atau dua kromosom induk. Misalkan di sini kita sudah punya kromosom dua buah kromosom orang tua. Langkah berikutnya adalah kita tentukan titik potongnya. Misalkan di sini saya mau potong di tengah-tengah kromosom. Maka cara crossovernya ini adalah kita bisa tukar nilai gen bagian orang tua yang satu dengan bagian orang tua yang lain. Sehingga di sini untuk kromosom yang di kanan titik potong ini nanti gen yang atas ini kita tukar dengan gen yang bawah, sehingga kita dapatkan kromosom baru atau nilai offspringnya ini adalah 110 010. Ini nilainya dari sini, dari kromosom di bawahnya ini. Sedangkan kromosom yang kedua yakni 101 111, maka ini berasal dari kromosom yang bawah yang biru ini, kemudian ditambah potongan yang atas. Kemudian jenis crossover yang kedua adalah multi point crossover. Sama seperti tadi, kita butuh dua parent atau dua orang tua.
Kemudian kita tentukan titik potongnya. Nah, titik potongnya ini bisa beberapa. Misalkan kita punya 2 titik potong. Saya potong setelah gen kedua dan setelah gen keempat. Maka yang kita pindahkan adalah gen yang ada di antara titik potong ini yang akan kita pertukarkan. Jadi gen atas dengan gen bawah kita tukar sehingga kita dapatkan di sini offspringnya 01 kita tukar dengan 10 sehingga kita dapatkan 11 10 11, sedangkan yang di bawah kita dapatkan 10 01 10. Kita masuk ke jenis yang berikutnya, yakni uniform crossover. Di dalam uniform crossover ini pindah silang dilakukan dengan pola yang seragam, maka komposisi gen tertentu pada kromosom akan dapat dipertahankan. Dalam contoh pindah silang ini dilakukan dengan berdasarkan pola tertentu yang kita buat. Nanti pindah silang dilakukan jika pola ini akan bernilai 0. Misalkan kita punya 2 kromosom orang tua, kromosom yang pertama yakni 1101111, kemudian yang kedua 101 010. Ini masih sama dengan contoh yang tadi. Bedanya di sini adalah kita bangkitkan pola. Jadi kita buat pola sepanjang kromosom yang kita punya. Misalkan polanya adalah 011110, maka sesuai dengan kasus yang di sini, pindah silang ini dilakukan jika pola ini bernilai 0. Sehingga ketika setiap kali ketemu 0 di pola, maka kita lakukan pindah silang di kromosom orang tuanya. Sehingga kita dapatkan di sini offspringnya adalah yang berganti di ujung kromosom ini, bertukar kromosom atas ditukar dengan nilai kromosom bawah, begitu juga sebaliknya. Proses berikutnya adalah mutation atau mutasi. Nah, mutasi ini diperlukan untuk mengembalikan nilai fenotip yang hilang akibat proses crossover. Mutasi ini diterapkan dengan probabilitas yang sangat kecil. Jadi, karena kalau terlalu sering dilakukan, maka akan menghasilkan kromosom yang lemah. Karena konfigurasi kromosom yang unggul bisa rusak karena proses mutasi ini. Untuk ketentuan dari probabilitas mutasi ini pun tidak ada, akan tetapi biasanya menggunakan 0,1. Kemudian probabilitas random ini juga dibangkitkan antara 0 sampai dengan 1. Prosesnya sama seperti crossover. Kalau nilai randomnya ini kurang dari probabilitas mutasi, maka proses mutasi dilakukan. Kalau digambarkan seperti yang ada di bagian ini, jadi yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu probabilitas mutasinya. Berikutnya adalah kita generate secara random dari 0 sampai dengan 1 nilai probabilitas untuk masing-masing kromosomnya. Baru kemudian kita bandingkan antara probabilitas kromosom dengan probabilitas mutasi. Kalau lebih kecil, maka kita lakukan proses mutasi. Kalau tidak, maka kita skip proses mutasinya. Nah, berdasarkan bagian yang bermutasi, maka proses mutasi ini dibedakan menjadi 3. Ada mutasi kromosom, ada mutasi gen, dan ada mutasi fenotip atau mutasi bit. Nah, mutasi pada tingkatan kromosom ini, maka semua gen di dalam kromosom ini berubah atau berganti. Jadi ini benar-benar bisa rusak banget hasilnya karena benar-benar kita ganti semuanya kayak gitu.
satu kromosom kita ganti semuanya. Kemudian mutasi pada tingkat gen. Jadi di sini beberapa gen dalam kromosom bisa berubah. Misalkan kita tentukan nih gen ke-2 dan ke-4 kita mutasi, yang kita mutasi adalah gen ke-3 dan ke-4, maka kita lihat di sini yang bermutasi hanya gen 3 dan 4. Atau bisa juga mutasi pada tekad fenotip, atau hanya satu bit aja yang berubah. Maka kita tentukan satu buah gen aja. Misalkan di sini gen ketiga yang kita mutasi, maka hanya satu angka saja yang berubah. Berikutnya adalah proses survivor selection. Nah, proses ini tujuannya adalah untuk mendapatkan populasi di iterasi berikutnya atau di generasi selanjutnya. Maka dalam proses survivor selection ini atau populasi mana yang bisa bertahan, ini beberapa kromosom yang tidak penting atau yang dianggap lemah ini akan dibuang dan digantikan oleh kromosom yang baru melalui proses tadi yang sudah dilewati, yakni proses crossover ataupun juga proses mutasi. Nah, di sini karena seleksi ini dilakukan secara acak, maka tidak ada jaminan bahwa suatu kromosom dengan nilai fitness tinggi ini akan selalu terpilih, karena hampir di setiap fasenya itu selalu menggunakan angka random untuk memilih kromosom, seperti itu ya. Kalaupun kromosom ini dengan nilai fitness tertinggi terpilih, maka mungkin saja kromosom tersebut masih bisa rusak karena ada proses crossover tadi. Sehingga di sini untuk menjaga agar kromosom ini dengan nilai fitness yang tinggi tersebut tidak hilang selama proses evolusi, artinya tetap tersimpan di dalam memori, maka kita perlu membuat salinannya atau kopi nilainya, kopi kromosomnya. Jadi nanti kita simpan ke dalam database tersendiri. Nah, proses ini disebut sebagai elitisme. Maka jika ada kromosom kombinasi terbaru yang lebih baik dari kromosom yang sudah kita simpan, maka tinggal kita tukar nilainya, sehingga nilai fitness tertinggi tetap selalu kita punya, seperti itu. Nah, proses penggantian populasi ini ada dua jenis. Yang pertama ada skema generational replacement dan ada yang namanya skema ready state. Nah, kalau generational replacement ini semua populasi yang lama kita ganti dengan populasi yang baru berdasarkan proses crossover dan mutasi tadi. Dan penggantiannya ini menggunakan prosedur elitisme. Jadi setiap kita punya nilai fitness yang tinggi selalu kita simpan salinan nilai kromosomnya. Adapun pada penggantian steady state ini tidak semua populasi yang lama ini digantikan dengan populasi yang baru. Nah, ini ada beberapa caranya memilih mana yang harus diganti dan mana yang tidak. Antara lain bisa kita ganti yang nilai fitnessnya yang kecil saja, atau kita ganti yang paling tua. Paling tua ini berarti mungkin yang pertama di generate atau yang paling atas indeksnya. Atau bisa juga kita bandingkan nilai kromosom baru dengan kromosom orang tua. Kalau fitness kromosom baru ini lebih baik dari salah satu atau kedua orang tuanya, maka kromosom baru ini akan menggantikan orang tua yang nilai fitnessnya rendah. Maka dengan skema yang terakhir ini dapat menjaga keanekaragaman dari kromosom jika dibandingkan dengan dua cara yang sebelumnya tadi. Jadi dibandingkan dengan milih nilai fitness yang paling kecil atau mengganti kromosom yang paling tua. Nah,
Lalu pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana algoritma genetika ini bisa berhenti atau kapan berhentinya? Karena tadi kan proses evolusi ini terjadi terus-menerus sampai ketemu hasil resultnya apa resultnya ketemu. Nah, di sini untuk menghentikan algoritma genetika ini, kita bisa tentukan nilai threshold dari nilai fitness yang ada. Jadi kita tentukan lebih dahulu. Kalau sudah ketemu fitness sekian, kita keluar dari iterasi. Atau cara yang kedua adalah dengan menentukan jumlah iterasinya sendiri. Jadi misalkan kita batasin 10 kali looping, 100 kali looping, 1000 kali looping, kita keluar dari iterasi. Nah, itu maka algoritma genetika ini berhenti, proses evolusinya berhenti. Nah, untuk contoh studi kasusnya nanti di video berikutnya. Ini referensi yang saya gunakan. Oke, jika ada pertanyaan silakan komen ataupun juga bisa nanya via chat group. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.